wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Subarman, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di LPTK Universitas Patimura Ambon dengan NIM 2022-49891. Saat ini sedang menjalankan uji kinerja di SMK Negeri 2 Bone di kelas 10 jurusan TKJ dengan materi masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masuknya agama Hindu di Indonesia. Kalau dulu belum ada Indonesia, jadi kadang orang menyebutnya sebagai masuknya agama Hindu Buddha di Nusantara. Jadi sebelum ada istilah negara Indonesia, dulu istilahnya adalah Nusantara. Kadang juga masih dipakai sekarang. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Supaya apa yang kita capai dalam proses pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan tentu saja kita mendapatkan pengetahuan yang bertambah. Siapa yang bisa memimpin doanya? Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ini Muhammad Aidil Air Pak. Ini Muhammad Alif Air Pak. Ini Ramli. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pada lagu 1, 2, 3 ya. Itu lagu singkat, tapi ternyata masih ada yang belum hafal. Baik. Seperti yang sudah disampaikan, hari ini kita akan membahas materi atau belajar bersama tentang masuknya agama Hindu Buddha di Nusantara ke Indonesia. Agama masuk berarti budaya juga masuk. Kebiasaan-kebiasaan, pakaian, bahasa, model rumah, model bangunan dan lain-lain, itu semua. Nah, sebelum lanjut, pernah kan Akbar bilang India? Nah ya, atau mungkin ada yang suka atau ada yang menunggu serialnya. Dulu waktu saya masih di SMA ada serial Mahabharata dan Ramayana. Itu ternyata menjadi salah satu karya sastra terpanjang di dunia sebelum Lagaligo. Jadi Lagaligo ditemukan dan ternyata Lagaligo lebih panjang. Naskah dramanya lebih panjang dibanding Ramayana. Jadi mungkin ini juga bentuk dari proses akulturasi pertemuan budaya kita antara Nusantara ke Indonesia dengan India. Jadi kalau pernah nonton filmnya dia dan sudah dengan lagu dangdut, berarti kita tidak hilang. Maksudnya ya inilah bentuk dari proses perbauran kita dengan orang-orang India sebelum kita. Ini beberapa tujuan pelajaran kita. Yang pertama, menganalisis jalur perdagangan Tiongkok dan India.
di Indonesia dengan masuknya Hindu Buddha. Jadi Hindu Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan Tiongkok dan India. Jadi Tiongkok sudah lama memang menjalin perdagangan, hubungan perdagangan dengan India yang dikenal dengan istilah jalur sutra. Kenapa jalur sutra? Karena komoditi yang paling digemari, yang paling laku saat itu adalah sutra. Jadi dikenal jalur sutra. Kalau hari ini kita sering mendengar jalur rempah, itu komoditi lain yang biasa yang ditemukan di masa-masa Eropa sudah masuk ke Asia, termasuk negara kita. Yang kedua, kita diharapkan dapat menyimpulkan teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori yang dimaksud di sini bukan teori fisik atau teori kimia, tapi teori yang dimaksudkan di sini adalah pendapat ahli, teori atau pendapatnya, atau hipotesis. Hipotesis itu semacam kesimpulan sementara dari melihat bukti-bukti. Jadi teori yang dimaksud di sini adalah kesimpulannya para ahli yang mempelajari tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kehidupan sosial masyarakat zaman Hindu Buddha. Tadi saya sampaikan ada pengaruh lewat kita kesenian, lagu, corak arsitektur bangunan, mungkin pakaian, bahasa, pemerintahan, kerajaan, bahkan kerajaan pertama yang ada di Indonesia itu kerajaan bercorak Hindu. Berpendapat bahwa para prajurit atau ksatria atau bangsawan yang membawa Hindu ke Indonesia. Katanya pada saat terjadi perang menimbulkan kekacauan, mereka pergi ke Indonesia dan membawa agama Indonesia. Terus teori Brahmana. Brahmana itu semacam pendeta ya, atau pemuka agama Hindu. Nah menurut Panleo, bahwa Hindu masuk ke Indonesia lewat kaum Brahmana karena hanya kaum Brahmana yang berhak mengajarkan atau hanya mereka yang paham bagaimana atau bagaimana isi kitab suci Weda. Kenapa mereka diundang? Karena mereka dianggap punya kemampuan untuk menerjemahkan fenomena langit misalnya. Hanya mereka yang tahu doa-doa, hanya mereka yang tahu ritual-ritual misalnya menghentikan hujan atau mendatangkan hujan. Jadi kepala-kepala suku banyak melakukan hubungan-hubungan keluar dari daerahnya. Ya, kalau hari ini kita mungkin mengenal Sandro, Buku, pemuka adat. Ya dulu kita waktu zaman kerajaan ada bisu yang melakukan upacara-upacara bendera. Jadi maksudnya katanya orang Indonesia sendiri yang datang di India, entah dia pedagang atau memang ingin belajar. Teori-teori tersebut tentu tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing ada argumennya, masing-masing ada dasarnya, masing-masing bahkan bisa para pendapat punya bukti tentang kenapa kita menjadi salah satu negara atau salah satu bangsa atau salah satu wilayah yang mendapatkan pengaruh Hindu Buddha. Salah satunya karena letak Indonesia berada di tempat yang strategis, wilayah strategis. Kenapa strategis? Karena kita ada di dua benua, di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra Indonesia dan samudra Pasifik. Otomatis jalur-jalur orang berhubungan di dunia pasti melewati wilayah kita, wilayah Indonesia, Selat Malaka, Selat Makassar juga. Pasti lewat sih jalur-jalur perdagangan, jalur di mana orang bertemu, saling berjual dan beli. Ada berapa teori? Tadi saya sampaikan teori pendapatnya para ahli. Kenapa dikatakan teori? Karena ini pendapat berdasarkan analisisnya. Yang pertama teori Waisya. Hipotesis Waisya disampaikan oleh Dr. Ejiko yang mengatakan bahwa kaum pedagang, Waisya itu pedagang yang bawa Hindu ke Indonesia. Sebelum lanjut, ada yang ingin bertanya terkait masuknya Hindu ke Indonesia? Saya Pak. Mengapa Hindu Buddha dapat berkembang di Indonesia, di Sulawesi? Oke, itu pertanyaan menarik ya.
Kita memiliki banyak peninggalan dan sampai sekarang masih menjadi pemeluk yang paling banyak. Tapi Hindu di Bone saja satu di Pura. Kristen juga ada satu gereja. Nah, pertanyaan dari Resti, mengapa di Sulawesi tidak berkembang? Tidak berkembang di Sulawesi. Di Sulawesi. Ada yang mau jawab? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita coba kembali ke sini dia. Ini kembali. Ini dia. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ini garis-garis merah ini menunjukkan bagaimana kedatangan kelompok atau orang, baik dia Waisya, Ksatria atau Brahman atau arus balik, ini memang tidak sampai ke sini, guys. Tidak sampai ke sini. Paling mantap tadi ada sebut Ksatria. Ya karena jalur perdagangan utamanya memang sampai di sini. Jalur sutra sampai hanya sampai di sini. Ini di Bima. Artinya sejak kedatangan Hindu Buddha memang hanya menyisir sampai ke wilayah dari Sumatera, Jawa sampai Kalimantan, menemukan sistem kasta atau lapisan-lapisan masyarakat, lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi. Kalau bahasa Bugisnya kemana Anda yang Mariawa, kemana tunan kalau kemana Malaysia apa? Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sistem kasta sebetulnya hampir sama dengan sistem waris, ya. Ada pengadara yang menyebut tentang waris, karena di situ juga dibahas tentang bagaimana sosial, bagaimana orang memperlakukan orang lain, bagaimana anak memperlakukan orang tua. Ya. Di sistem kasta juga begitu. Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra, dan ada Paria. Nah, silakan bikin nama kelompok. Ada kelompok Brahmana, yaitu kelompok pendeta atau pemuka agama. Kelompok Brahmana ini ya, silakan bikin di kertasnya. Terus kelompok Ksatria, ini kelompok Ksatria. Ksatria itu bangsawan atau prajurit. Terus Waisya, yang di tengah Waisya, pedagang. Orang yang berpakaian. Terus Sudra, kelompok rakyat biasa atau golongan terendah. Tulis. Kelompok Paria atau gelandang ada tugas, terus dikerjakan mengambil diskusi kelompok. Ya, di halaman pertama identitas kelompoknya, nama kelompok, nama ketuanya, ya, dan siapa anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini, kita dapat memahami dan menguraikan kronologi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selain itu,
kita juga dapat mengambil nilai-nilai positif dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori-teori ini penjelasan tentang virus Brahmana, tentang kesatria. Kalau ini pengaruhnya yang masih pengaruhnya ini terhadap sistem mental kita dan bentuknya hasilnya di bidang sosial. Apa itu? Silakan tunjuk seorang perwakilannya untuk presentasi di depan kelas. Ya, kita beri dukungan dulu untuk kelompok kelas. Baik, setelah kita melakukan diskusi kelompok, saya harap semua teman-temannya fokus untuk tahap selanjutnya untuk presentasi. Jadi kita minta setiap perwakilan kelompok tampil ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kita mulai dari kelompok Paria. Silakan tunjuk seorang perwakilannya untuk presentasi di depan kelas. Ya, kita beri dukungan dulu untuk kelompok Paria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Ayu Ananda, perwakilan dari kelompok Paria. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Brahmana adalah suatu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang mengajarkan pengetahuan, adab hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agaman, dan brahmin. Kesatria adalah atau warna dalam agama Hindu. Kasta kesatria merupakan bangsawan dalam kelompok masyarakat yang bertugas sebagai penegak keagamaan, penegak keadilan, pemimpin masyarakat, pembela kaum tertindas atau kaum lemah karena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Golongan Vaishya merupakan yang terdiri dari pedagang, petani, atau pemilik tanah. Sudra adalah golongan masyarakat yang melaksanakan profesi dengan mengandalkan kekuatan jasmani, ketaatan, dan serta bahkan ketegunannya. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah Indonesia sendiri.
Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. 3. Buatlah analisis mengenai. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dari presentasi dari kelompok Paria. Mungkin ada yang mau bertanya tentang dari kelompok Sudra. Silakan tunjuk siapa yang mau pandang. Nah, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfanda Keshameka, perwakilan dari kelompok Sudra. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok Sudra, yaitu masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Mereka datang karena diundang oleh kepala suku Indonesia yang tertarik oleh agama Hindu. 2. Teori kesatria, yaitu dibawa oleh orang berkasta kesatria karena pada waktu itu terjadi kekacauan politik sehingga mereka melahirkan diri ke Indonesia. 3. Teori Waisya, yaitu dibawa oleh orang-orang yang berkasta Waisya. Mereka terdiri dari pedagang yang datang dan kemudian menetap di Indonesia. 4. Teori Sudra, yaitu mengatakan bahwa dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Mereka itu adalah orang-orang yang buangan. 5. Teori arus balik, yaitu dibawa oleh orang-orang Indonesia yang pergi belajar ke India dan kemudian kembali. Mereka menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. 2. Buatlah analisis mengenai pengaruh Hindu Buddha terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. 1. Bidang politik. 1. Sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan berubah menjadi monarki seperti di India, yaitu tempat kelahiran Hindu Buddha. 2. Bentuk pemerintahan, yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang dipimpin oleh seorang raja. 2. Sosial budaya, yaitu terbagi menjadi 8, yaitu 1. Dibagi menjadi beberapa aturan atau kasta yang bersifat ketat. 2. Adanya pengaruh dari seni ukir. 3. Berpengaruh pada bahasa. 4. Berpengaruh pada aliran musik. 5. Adanya pengaruh dari seni rupa. 6. Adanya pengaruh dari segi pertunjukan. 7. Adanya pengaruh dari arsitektur atau bangunan. Dan 8. Adanya pengaruh pada tulisan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, bagaimana bentuk pengaruhnya? Apa pengaruh Hindu Buddha yang ada di Indonesia? Pengaruhnya di bidang politik, pemerintahan, kerajaan apa? Di bidang sosial budaya apa? Bidang kesenian. Itu tadi termasuk bentuk-bentuk candi, kesenian-kesenian seperti wayang. Sekarang kita persilakan kelompok Satria. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa Nusantara. Yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa sekitar abad ke-4 sampai 6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut mendorong orang kesatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa kedatangan golongan Waisya di Indonesia memperkenalkan agama dan budaya Hindu Buddha pada rakyat Indonesia melalui perdagangan. Teori keempat, teori Sudra. Teori Sudra menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti budak atau buruh pekerja. Teori kelima, teori arus balik. Teori arus balik menyatakan bahwa orang-orang di Nusantara sendiri datang ke Indonesia untuk mempelajari agama Hindu Buddha. Orang-orang untuk kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan
Waisya, kelompok pedagang dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirtul Aulia dari perwakilan kelompok Waisya. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang merupakan para penguasa di Nusantara dan mencoba berubah menjadi monastik seperti di India, tempat kelahiran Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha menjadi awal peradaban Indonesia kuno dengan munculnya kerajaan-kerajaan kuno. Baik, kita silakan kelompok terakhir, yaitu kelompok silakan kelompok Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi, perwakilan dari kelompok Brahmana. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, buatlah pengelompokan mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia berdasarkan teori. 1. Teori Brahmana. Penjelasan. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahma yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.J. Van Loo. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. 3. Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Teori Waisya berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. 4. Sudra. Teori Sudra adalah teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti budak atau buruh pekerja dari India atau kasta Sudra. Teori arus balik dikemukakan oleh F.J.K. Bosa menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang-orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Presentasi dari kelompok Brahmana, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah menyaksikan bersama presentasi masing-masing kelompok. Baik, setelah menyaksikan presentasi beberapa kelompok, 5 kelompok tadi, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya. Silakan. Mengapa sampai ada golongan masyarakat yang berada pada lapisan paling bawah yang disebut dengan budak atau sudra dalam tradisi Hindu? Oke, terima kasih, kita dulu tepuk tangan. Atau mungkin ada yang mau jawab dulu, yang lain? Kalau Anda pernah menyaksikan film-film Romawi kuno, kita akan menyaksikan bagaimana budak-budak diperjualbelikan. Jadi kita di Bone juga pernah mengenal istilah Ata. Ata di zaman kerajaan ada. Ata itu hamba sahaya, sama dengan budak di India atau sudra di India. Kalau pertanyaannya Panda, mengapa sampai ada masyarakat atau golongan yang bisa disebut budak dan diperjualbelikan bahkan? Yaitu bisa saja karena faktor ekonomi. Orang-orang yang tidak punya akses ekonomi, tidak punya kemampuan ekonomi, tidak punya materi yang cukup, akhirnya ya harus rela untuk diperlakukan tidak manusiawi. Misalnya sistem kerajaan pun sudah selesai. Jadi yang paling bisa menyemburkan praktek-praktek budak itu kan sistem kerajaan. Kerajaan butuh budak, baik untuk dijadikan sebagai tenaga sukarela maupun menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan.
Baik. Masih ada pertanyaan? Satu, pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia membawa perubahan dan berbagi bidang kehidupan masyarakat. Dua, ada Hindu Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, sustraan, bahasa dan tulisan. Artinya Hindu sudah menjadi bagian dari Indonesia, menjadi bagian dari identitas Indonesia. Sama dengan Kristen, sama dengan Islam, sama dengan penganut kepercayaan yang lain, baik yang tumbuh di lokal daerah kita di Indonesia maupun yang mendapat pengaruh dari luar. Oke, sebelum kita akhiri, silakan kerjakan dulu suatu evaluasi. Ada pepatah lama. Ini pepatah lama Bugis yang mungkin jarang kita dengar ya. Ajar orang jangan siram nasi ketan. Karena nasi ketan kan teksturnya lengket bersatu. Dia akan merusak persatuan. Itu makna dari pepatah lama Bugis. Jangan berperilaku dengan perilaku tersebut bisa merusak kita sebagai anak TKJ atau kita sebagai anak SMP atau kita sebagai Indonesia. Pelajaran kita hari ini terutama untuk melihat bagaimana banyaknya identitas Indonesia baik dari segi agama, suku, bahasa maupun bangsa. Danke atau thank you atau terima kasih. Semoga pengetahuan kita, wawasan kita tentang agama Hindu sebagai sebuah identitas yang melekat menjadi identitas bangsa Indonesia itu menambah hasanah kebangsaan kita, dan terutama kita akan menjadi semakin toleran. Kenapa toleran? Karena kita akan mengakui bahwa ada identitas lain selain Islam, ada identitas lain selain Bugis, ada identitas yang besar yaitu Indonesia yang perlu kita jaga bersama. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini silakan kita baca bersama. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Beri salam.